Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Afifah Jahrani. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bab listrik. Jadi kelompok kami itu ada Aldi Bagas, Alif Abdullah, Dia Ayu Puji, Pipin Lestari, dan Nur Afifah Jahrani. Jadi listrik itu adalah suatu energi yang berpengaruh terhadap kehidupan manusia sehari-hari. Jadi tanpa listrik kita tidak akan bisa menonton televisi, menyalakan lampu, menyalakan AC, kulkas, dan lain-lain. Jadi kehidupan manusia itu sangat membutuhkan sekali adanya listrik tersebut itu. Nah, di sini kan kita bahas listrik itu apa toh? Jadi listrik itu dibedakan menjadi dua, listrik statis dan listrik dinamis. Listrik dinamis itu sendiri terbagi menjadi arus bolak-balik alternating current atau AC dan arus searah atau direct current DC. Listrik statis merupakan suatu gejala yang ditimbulkan oleh perbedaan muatan yang dimiliki suatu benda. Jadi benda itu mempunyai dua jenis muatan, yaitu benda bermuatan positif dan benda bermuatan negatif. Muatan listrik itu mempunyai sifat. Ya, muatan listrik itu ada sifatnya. Yang pertama, muatan listrik positif itu mengalir dari titik berpotensial tinggi positif, dari titik berpotensial tinggi ke titik berpotensial rendah. Kalau arus muatan positif itu mengalir dari yang tinggi ke rendah. Jika muatan listrik negatif itu mengalir dari titik berpotensial rendah ke titik berpotensial tinggi. Jadi kalau yang negatif atau min itu dari rendah ke tinggi, jadi kebalikannya dari positif. Lalu muatan yang sejenis itu akan tolak menolak. Sifat muatan listrik yang ketiga itu jika dia sejenis, dia akan tolak menolak. Contohnya muatan positif dengan positif, dia akan tolak menolak jika bertemu. Dan muatan yang tidak sejenis akan tertarik menarik. Jika muatan tersebut tidak sejenis, contohnya positif ketemu dengan negatif, dia malah akan tarik menarik, saling tarik menarik. Dan satuan untuk menentukan muatan listrik itu sendiri adalah coulomb. Oke, yang slide selanjutnya ini adalah contoh gambaran dari sifat muatan listrik tadi yang sudah kita bahas. Nah, ini contoh gambarannya. Listrik bermuatan positif itu mengalir dari titik berpotensial tinggi ke rendah. Dia akan mengalir dari tinggi ke rendah. Jika listrik yang muatannya negatif itu mengalir dari rendah ke tinggi, jadi kebalikannya positif. Terus muatan yang sejenis akan tolak menolak. Contoh positif ketemu positif, dia akan tolak menolak. Itu sifat muatan listrik. Yang keempat, muatan yang tidak sejenis itu akan malah tarik menarik. Kalau muatan positif ketemu muatan negatif, dia malah akan tarik menarik, seperti itu. Oke, slide selanjutnya. Cara membuat benda menjadi bermuatan. Ini benda netral ya. Jadi benda netral itu sendiri benda yang jumlah muatan positif sama dengan muatan negatif. Jadi seimbang. Muatan positif sama negatif itu jumlahnya sama. Dan bagaimana cara membuat benda netral itu tadi menjadi bermuatan listrik? Yang pertama, konduksi, yaitu menempelkan benda netral dengan benda yang bermuatan. Selanjutnya cara membuat benda menjadi bermuatan. Yang pertama, konduksi, yaitu menempelkan benda netral dengan benda bermuatan. Yang kedua, induksi, yaitu mendekatkan benda yang netral dengan benda yang bermuatan. Cara membuat benda menjadi bermuatan. Yang ketiga, menggosokkan benda. Nah, jadi di sini benda bisa menjadi bermuatan listrik itu karena digosokkan. Benda netral
menjadi bermuatan itu bisa dengan digosokkan. Contohnya kita menggosok sisir dengan rambut manusia. Sisir itu bermuatan negatif, sedangkan rambut itu positif. Ya, prosesnya elektron dari rambut itu berpindah ke sisir. Yang kedua, penggaris dengan rambut manusia. Penggaris itu bermuatan negatif, sedangkan rambut itu positif. Prosesnya elektron dari rambut itu berpindah ke penggaris. Jadi penggaris itu nanti bermuatan mistar plastik dengan kain wol. Mistar plastik itu bermuatan negatif, kain wol itu positif. Jadi elektron dari kain wol berpindah ke mistar plastik. Jadi mistar plastik menjadi bermuatan listrik. Dan selanjutnya seperti itu. Contoh penerapan listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini kita sering ya melihat mesin fotokopi, pasti sudah sering kita menggunakan. Maksudnya kita menggunakan jasa fotokopi. Mesin fotokopi itu menggunakan daya tarik muatan listrik berbeda. Suatu pola bermuatan positif pada pelat mesin fotokopi mencitrakan bidang hitam yang akan digandakan. Akan menarik partikel bermuatan negatif dari bubuk hitam halus yang disebut toner. Jadi contohnya seperti itu. Contoh penerapan listrik statis dalam kehidupan sehari-hari selanjutnya ya ini sisir ya sederhananya. Pada saat kita menyisir rambut yang kering, maka rambut akan menempel dan tertarik oleh sisir. Pada awalnya rambut dan sisir tidak bermuatan atau netral. Rambut sama sisir itu netral. Suatu atom yang netral memiliki jumlah proton dan elektron sama. Yang disebut netral itu karena proton dan elektronnya itu sama. Pada saat menggosokkan sisir ke rambut, maka elektron dari rambut itu akan berpindah ke sisir, sehingga sisir akan mendapatkan tambahan elektron. Ya, sisir yang sudah mendapatkan tambahan elektron tadi akan bermuatan negatif, sedangkan rambut yang melepaskan elektron akan bermuatan positif. Di peristiwa tersebut adalah contoh dari mendapatkan muatan elektron dengan cara digosok. Jadi bisa. Contoh sederhananya. Nah, ini selanjutnya. Penggaris plastik yang sudah digosok dengan kain wol akan menjadi bermuatan negatif karena mendapatkan tambahan elektron dari kain wol itu. Jadi penggaris yang awalnya itu netral bisa menarik sebuah benda. Karena dia sudah memiliki muatan, dia memiliki elektron, dapat menarik serpihan kertas ya, seperti itu. Listrik dinamis merupakan listrik yang berubah-ubah atau bergerak, disebut juga arus listrik. Jadi terdapat dua jenis arus listrik itu terdapat dua jenis. Yang pertama, bila gerakan perpindahan elektron ini dengan arah yang tetap atau searah, listrik jenis ini disebut dengan listrik arus searah atau direct current DC. Dua, sedangkan bila perpindahan elektron ini dengan arah yang berubah secara periodik, maka listrik jenis ini disebut dengan arus bolak-balik atau alternating current atau AC. Jadi gambarannya seperti itu, listrik searah dan listrik bolak-balik. Ada kurvanya seperti itu. Arus AC terdapat pada listrik rumahan karena tegangan yang dihasilkan itu kecil sehingga tidak terlalu beresiko untuk menyetrum. Ya, arus AC berarti yang sering kita gunakan sehari-hari ya, kayak untuk lampu, kipas, TV dan lain-lain, ya rumahan. Dan kalau arus DC ini sendiri terdapat pada arus yang bermuatan lebih besar, contohnya gardu induk atau gardu yang mengalirkan listrik ke daerah-daerah. Jadi tegangannya lebih tinggi kalau arus DC itu. Rangkaian listrik itu terbagi menjadi rangkaian paralel yang komponennya disusun sejajar. Rangkaian seri komponennya disusun secara berderet. Dan rangkaian campuran terdiri dari seri dan paralel seperti itu. Kalau
Seri itu lebih ke berderet-deret. Kalau yang paralel itu sejajar bentuknya, komponen listriknya atas bawah atas seperti itu. Kalau campuran itu menggunakan rangkaian yang antara seri dan paralel. Di sekian penyampaian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.